Oke, sesi kali ini kita akan melihat hasil dari data yang telah kita entry. Sesi kali ini kita akan melihat hasil dari data yang telah kita entry. Seperti yang telah sampaikan di awal, profil kelas, analisis butir paralel, analisis topik per kelas, analisis butir soal per kelas, dan analisis topik paralel ini semuanya sudah jadi otomatis dikerjakan oleh sistem ketika kita telah mengerjakan tabulasi. Jadi semua ini udah jadi otomatis. Sekarang kita lihat profil ini, contoh, kita ambil contoh dari versi 40. Jadi anggap saja data yang telah ini, data siswa itu sudah kita entry. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Kita lihat profil individu. Nah, profil individu ini atas nama Nuzumun Laili. Kita lihat ke bawah. Ini bidang frekuensi masalah dari siswa itu sendiri. Jawaban tepatnya jawaban soal itu ya. Mungkin lebih banyak di masa depan dan cita-cita. Kita lihat grafiknya. Nah, masalahan siapa tadi? Nuzumun ini lebih kepada masa depan dan cita-cita. Lihat grafik ke bawahnya, berarti dia butuh bimbingan tentang karir, seperti itu. Ini untuk individu per orang. Jadi kalau mau melihat orang yang lainnya, siswa yang lainnya, tinggal pilih nomor berapa, nomor urut 1. Dia akan otomatis keluar sendiri. Berikut juga dengan frekuensi masalah dan grafiknya. Ini masalahan siswa masing-masing. Ini kalau mau lihat individu semua, berapapun jumlah siswanya, tinggal pilihkan aja nomor urutnya 31. Ketikkan saja 31. Ini tidak dapat diganti. Yang lain tidak dapat diganti, hanya 31 nomor urut saja yang bisa diganti. Nggak usah khawatir, karena sebenarnya proteksi ini mengamankan kita supaya tidak salah pencet. Ya, kita kalau salah pencet, rumus bisa berubah, bisa berantakan. Jadi dengan diproteknya atau di rumus-rumus yang ada di ini tidak akan mengganggu kita. Oke, itulah profil individu. Kita kembali. Kemudian kita lihat lainnya juga sama, semuanya analisis butir soal paralel. Kita klik. Ini dari kelas A sampai C. Kalau kita lihat, disinilah hasil analisisnya. Oke, di sini kita bisa melihat seluruh pertanyaan dari 240 soal tadi. Nah, 240 soal, kita lihat paling bawah, 240 soal yang ada. Jadi dari poinnya, nah ini derajat masalahnya. Jadi secara umum dari 9A sampai 9B, derajat permasalahan yang paling sering yang paling atau sangat dibutuhkan oleh siswa itu apa? Kita lihat dari tombol ini. Klik di sini, yang paling sangat diperlukan oleh siswa itu berarti yang E, dari derajat permasalahan yang paling tinggi itu E. Kemudian kalau tidak ada E maka D. Kita buka dua-duanya. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari derajat permasalahannya, yaitu yang paling sangat dibutuhkan siswa atau sangat urgent lah gitu ya. Kita lihat E ini kan berwarna-warni E. Kalau kita mau lihat ini topik apa gitu, kita untuk melihat topiknya, kita lihat geser ke kanan. E ini warnanya seperti ini, kita lihat di sini. Kalau kita perkecil biar lebih jelas. Warnanya ke sini ya. Ini sama dengan warna ini, berarti ini topiknya mudah-mudi. Kalau dia ini sama dengan warna ini, berarti ini topiknya agama. Kalau ini sama dengan ini, begitu juga dengan biru ini sama dengan ini, dan seterusnya. Intinya ini hanya untuk melihat topiknya saja. Kalau kita kembalikan seperti semula, kita pilih
tanda panah dan klik select all. Oke, maka dia akan kembali ke semula, akan menampilkan seluruh pertanyaan. Oke, seperti itulah analisis butir soal DCM kelas paralel. Kita kembali. Selanjutnya analisis topik per kelas. Kita klik analisis topik per kelas. Jadi sama, intinya melihat topik ini, tapi dia per kelas. Ini kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan seterusnya sampai dengan C. Derajat permasalahan yang paling tinggi maka diambil dari D. Tidak ada D maka C. Tidak ada E maka D. Tidak ada D maka C. Seperti itu. Maksudnya derajat permasalahan. Nah, ini juga bisa kita lihat kira-kira di kelas 9A itu apa dari derajat permasalahannya yang paling bisa dibilang sangat mendesak atau seperti apalah istilahnya ya. Seperti itu. Kita kembali. Kita lanjut ke analisis butir soal per kelas. Klik saja analisis butir soal per kelas. Nah, ini sama, ada 240 soal seperti tadi, teman. Ini disajikan per kelas. Jadi 9A apa, 9B apa gitu. Kita lihat, kalau mau melihat derajat permasalahan yang tertinggi, kita lihat aja di sini. Klik, hilangkan select all-nya. Kita cari E dulu. E. Kita lihat berarti saat ini saya dilarang berpacaran, berarti 9A permasalahannya atau tentang dilarang pacaran dari orang tua. Ini udah membuat derajat permasalahan paling tinggi. Selanjutnya kita pilih lagi select all, kita hilangkan semua dan kita memilih D, maka akan muncul D-nya saja. Ini D yang muncul. Katakanlah prioritas kedua setelah itu tadi. Kemudian untuk mengembalikan set seperti awal lagi, klik tanda panah, pilih select all dan OK, maka dia akan kembali ke semula. Oke, seperti itu. Itu hanya melihat dan kita tidak bisa merubah apa yang ada di hasil analisis ini. Kita kembali lagi. Apalagi yang belum? Ini ya, topik paralel per kelas. Kita klik. Nah, ini juga sama, intinya topik paralel dari kelas 9A sampai 9B, 9A sampai 9J, ini semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih paham cara membaca grafik ini. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan begini cara untuk melihatnya. Setelah kita melihat hasil analisis ini, maka selanjutnya kita akan membuat programnya di sini berdasarkan dari analisis. Jadi ini fleksibel, tidak harus begitu, bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Bagaimana kalau ingin mencetak satu-satu dari hasil analisis? Saya contohkan aja. Satu klik, ketik paralel, buka paralel misalnya. Nah, misalkan saya ingin mengetikkan hasil grafik siswa ini total, grafiknya ininya saja, yang lain tidak misalnya. Ya, kita pilih di blok ya, saya perbesar lah. Ini mencetaknya, kita blok dari paling atas sampai paling bawah. Kemudian kita pilih page layout, print area, klik tanda panah, set print area. Saya ulang, page layout, print area, set print area. Kemudian file print. Maka dia akan mencetak hanya yang kita inginkan saja. Seperti itu. Dan semuanya juga sama. Kalau ingin mencetak semuanya, maka page layout, print area, clear print area. Kemudian kita file print. Nah, di sini akan menampilkan semua tadi setelah kita hilangkan print area kita.
Oke, saya rasa cukup mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam merencanakan program atau melakukan analisis daftar cek masalah kepada siswa. Terima kasih.